Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan kita mau membangun hubungan di dalam keluarga. Dan ini adalah bagian pertama, jadi ini adalah bagian suami dan istri. Jadi buat saudara yang belum menikah, jangan berpikir ini bukan buat saudara, karena ini bekal untuk saudara. Jadi saudara tahu, kalau udah jadi suami, udah jadi istri, itu harus bagaimana. Karena pernikahan itu bukannya bukannya sesuatu hal yang harus kita lakukan karena kita hidup di dunia ini. Pernikahan itu punya tujuan. Bukan karena kita hidup di dunia ini, kita lahir, bertumbuh, lalu sudah besar, lalu menikah. Enggak begitu. Menikah itu untuk mewujudkan tujuan Tuhan. Karena ketika kita tahu tujuan Tuhan, maka pernikahan kita di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Ada intervensi Tuhan. Nah, kita mau melihat di dalam 2 Samuel pasal 23 mulai ayat 3. Jadi kita tahu Tuhan maunya kita ini, keluarga ini seperti apa. 2 Samuel 23 mulai ayat 3. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Jadi saudara, yang Tuhan inginkan dalam keluarga kita adalah Dia mau keluarga kita menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Semua orang mau keluarganya teratur dan terjamin. Nah, yang harus kita ketahui bahwa Tuhan juga mau seperti itu. Itu sebabnya di atas dikatakan sejak ayat 3 Allah Israel berfirman. Jadi Tuhan yang berfirman. Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil. Pemerintahan pertama terjadi di rumah. Bukan atas satu wilayah, bukan atas satu kota, tapi di rumah. Di rumah ada pemerintahan. Begitu seorang pria dan seorang wanita masuk di dalam satu pernikahan, di situ ada pemerintahan. Karena harus ada yang bicarakan. Tidak mungkin suami istri masuk pernikahan diam-diam. Harus ada yang bicara. Harus ada peraturan di dalam rumah. Loh, kalau di dalam rumah tidak ada peraturan, repot saudara. Suami maunya sepatu ditaruh di rak. Istri maunya sepatu lempar aja. Nggak ada keteraturan. Tetapi di rumah harus ada keteraturan. Dan harus ada keterjaminan. Jaminan kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menjamin hidup kita, maka keluarga kita akan terus sampai akhir. Dan tidak akan berhenti di tengah jalan. Terus sampai akhir maksudnya apa? Terus melakukan firman sampai akhir. Dan kalau dia melakukan hidup di dalam firman, maka keluarga kita akan hidup di dalam berkat Tuhan. Kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, artinya kita tidak akan hidup dalam kekurangan. Sama seperti ikan, kalau hidup di dalam air, tidak pernah akan kekurangan air. Benar? Ada ikan kehausan? Nggak ada orang tinggalnya di air. Haus dia tinggal minum. Begitu juga kalau kita hidup dalam berkat Tuhan. Artinya berkat Tuhan udah ada di dalam kita. Ikan kan kemana-mana tetap aja dia adanya di air. Waktu dipindahin ke darat megap-megap. Nah, kalau kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan,
ada di dalam berkat Tuhan. Kalau saudara dikeluarkan dari berkat Tuhan, saudara pasti menggap-menggap. Itu sebabnya saudara jangan mau keluar dari hadirat Tuhan, dari berkat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan? Pertama harus terjadi dalam rumah. Saudara perhatikan, gereja saja itu terdiri dari keluarga-keluarga. Benar? Karena ada keluarga yang menjadi gembala. Baru ada gereja. Itu kan dari rumah. Saya asalnya dari rumah. Saudara semua asalnya dari rumah. Ada keluarga. Nah, kalau di dalam keluarga, ini keluarga yang teratur dan terjamin. Bisa bayangkan, ketika keluarga-keluarga yang teratur dan terjamin ini berkumpul bersama. Mereka sudah biasa hidup dalam berkat Tuhan. Mereka sudah biasa hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika dikumpulkan, hadirat Tuhan semakin kuat. Berkat Tuhan semakin banyak. Mujizat penciptaan, mujizat multiplikasi akan terjadi. Luar biasa. Itu sebabnya kita percaya bahwa firman Tuhan ini pasti terjadi. Kepercayaan kita kepada firman itu harus mutlak. Nggak bisa sekarang kita percaya, lalu sebentar lagi begitu lihat fakta kita tidak percaya. Kapanpun waktunya kita tetap percaya kepada firman. Kita tetap berpegang kepada firman. Ya. Kita harus memerintah dengan adil. Memerintah dengan takut akan Allah. Jadi ketika kita, suami mengatur istrinya, bukan karena punya keinginan sendiri, tapi memerintahnya dengan takut akan Allah. Artinya apa? Tidak melenceng dari firman. Peraturan yang dibuat. Istri mau minta kepada suami melakukan apa-apa, tidak melenceng dari firman. Dasarnya adalah firman. Bisa bayangkan kalau keluarga dasarnya adalah firman. Ketika suami istri punya keturunan. Apa yang terjadi dengan keturunannya? Keturunannya tiap hari melihat hadirat Tuhan ada di rumah itu. Melihat ayah dan ibunya. Papa dan mamanya. Papi dan maminya. Daddy and momnya. Ini hidupnya kok selalu ada damai, selalu ada sukacita. Saudara bisa bayangkan, anaknya akan menjadi luar biasa. Anaknya selalu bergelora di dalam roh. Keluarga yang seperti ini, ketika anaknya baru bisa ngomong aja, itu udah bisa berdoa saudara. Baru bisa ngomong aja, udah mulai memberitakan firman. Kenapa? Karena ada mesbah doa keluarga. Dia melihat dari orang tuanya. Ya, pola di dalam rumah adalah orang tua, benar? Masa kita mau jadiin anak orang pola? Nggak mungkin, orang tua yang jadi pola. Di gereja pun orang tua rohani yang menjadi pola. Yang harus menjadi pola. Nah, kalau suami istri tahu apa yang Tuhan mau, maka firman Tuhan katakan, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Kalau kita melihat, mengacu kepada Amsal 4 ayat 18. Kita itu seperti fajar yang terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya cahaya fajar kita nggak pernah redup. Terus bertambah terang sampai puncaknya rembang tengah hari. Matahari yang paling panas, itulah posisi kita yang sebenarnya. Tuhan mau mengangkat kita pada posisinya. Posisinya tinggi. Rembang tengah hari artinya itu matahari pada posisi puncaknya. Nah, Tuhan mau mengangkat kita pada posisi puncak. Kembali lagi, kalau engkau memegang ketetapanku, peraturanku, dan melakukan perintahku, maka ini yang akan terjadi. Ya, lalu dikatakan pagi yang tidak berawan. Artinya tidak ada yang menghalangi. Yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Rumput muda itu berkilauan. Rumput kalau nggak ada embun jelek sekali saudara. Karena rumput akan menjadi kering. Tapi kenapa rumput masih bisa? Kalau saudara bangun jam 5, lihat rumput yang pendek ya, jangan yang tinggi-tinggi. Itu udah ketinggian, udah nggak bagus.
Yang pendek, yang bisa diinjak, itu rumputnya bagus, berkilauan. Jadi seperti itu ada embun, lalu ada matahari, itu berkilauan. Yang warnanya hijau, itu karena ada matahari, itu warnanya bisa berubah tuh. Ya kita melihat, oh kayak ada warna ungunya, kenapa ada pantulannya dari embun itu. Nangkap saudara, rumput aja bisa menjadi lebih indah. Apalagi bunga. Bunga jauh lebih indah lagi. Dan Tuhan berkata bahwa kita melebihi bunga. Artinya hidup kita lebih indah lagi. Jadi kalau keluarga, ya di situ suami istri memerintah dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Bukan karena keinginannya sendiri, tapi dengan takut akan Allah. Maka dia pasti mau melakukan mesbah keluarga. Ada mesbah doa keluarga. Ketika melakukan mesbah doa keluarga, anak-anak kalau sudah dilahirkan bisa melihat anak-anak ini akan berkilau-kilauan. Ketika mereka berada di luar, ini berkilauan. Ini anak yang berprestasi. Oh haleluya. Tuhan membentuk kita sejak dalam rahim ibu kita. Nah yang lahir dari kita adalah anak-anak yang berkilauan. Bukan anak-anak yang redup. Haleluya. Ini tujuan Tuhan dari awal. Makanya dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah. Kita mau keluarga kita di hadapan Allah. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Perjanjian antara kita dengan Allah. Perjanjiannya apa? Bahwa ada keteraturan dan keterjaminan dalam segala-galanya di dalam keluarga. Saudara mau keluarga saudara teratur? Ayo lakukan firman. Saudara mau terjamin? Kalau terjamin itu, begini saudara. Kalau terjamin, saudara makan 3 kali sehari akan terjamin. 3 kali sehari. Kalau dijamin, pasti makan. Lalu kalau saudara perlu biaya apapun juga. Kalau ada yang menjamin, saudara pasti ada dananya. Ya, saudara perlu apa? Kalau ada yang menjamin, saudara itu bisa memperolehnya. Makanya Tuhan mau supaya kita punya keluarga yang teratur dan terjamin di dalam segala hal. Itu tujuannya. Amin. Ya, Tuhan sendiri yang terus bekerja menyatakan isi hatinya kepada kita. Nah saat ini saya mau kita mendeklarasikan sehingga keluarga benar-benar bisa menerima keluarga yang teratur dan terjamin. Bisa saudara bersiap? Berdiri dong. Saya akan deklarasikan dan saudara mengikuti. Aku deklarasikan. Keluargaku menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Aku deklarasikan. Hal-hal supranatural terjadi. Di dalam rumahku. Gas tidak habis-habis. Beras tidak habis-habis. Minyak tidak habis-habis. Air tidak habis-habis. Aku deklarasikan. Kesehatan ilahi terjadi di dalam keluargaku. Keluargaku sehat. Segar dan kuat. Aku deklarasikan. Setiap saat. Di dalam rumahku. Ada damai sejahtera. Dan sukacita ilahi. Aku deklarasikan. Hal-hal ilahi. Dan supranatural. Terjadi dalam area keuanganku. Ada mujizat yang baru. Dalam area keuanganku. Haleluya. Terimalah ini jemaat Tuhan. Dan terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, sekarang kita melihat dari ayat-ayat firman, prinsip tentang suami dan istri.
Saya tidak akan membahas saudara mencari jodoh, mencari pasangan. Mungkin ini saya simpan untuk retreat kita. Ya. Sekarang kita baca Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi tulis prinsipnya yang pertama. Suami istri harus berfungsi. Bukan memperebutkan posisi di dalam keluarga. Suami istri harus berfungsi. Bukan memperebutkan posisi di dalam keluarga. Karena dikatakan suami itu kepala keluarga. Tapi suami tidak boleh berkata, aku kan kepala dalam rumah. Jadi ngomonganku yang harus didengar. Nggak bisa begitu saudara. Ingat, istri tunduk kepada suami. Tunduk itu pakai leher. Makanya istri bisa berkata, tapi saya kan leher. Kepala kalau nggak ada leher emang bisa ada tuh. Makanya jangan memperebutkan posisi. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Karena istri itu pertama-tama dibentuk dari tulang rusuk pria. Itu nggak ada di kaki tulang rusuk. Nggak ada di kepala juga. Di kepala tulang tengkorak. Di kaki tulang kering. Tapi dari tulang rusuk. Dari sisinya. Artinya mesti bersama-sama. Suami dan istri mesti berfungsi. Fungsinya memang mungkin beda. Tapi harus berfungsi. Karena ketika suami dan istri berfungsi, lengkaplah keluarga. Keluarga yang teratur dan terjamin. Sudah ada di depan mata. Jadi sekali lagi jangan memperebutkan posisi. Lo ada lo saudara. Orang Kristen kalau ribut, suami bilang, saya kan kepala. Dengerin ngomongan saya. Istrinya mungkin gak mau dengerin, ya gak tahu kenapa gak mau dengerin. Istrinya balas lagi, saya kan leher. Kepala mesti ikutin dong. Apa maunya istri. Asalnya kepalanya mau ditaruh di mana kalau gak ada leher. Jadi ributnya begitu terus. Kalau saudara sudah bicara, tolong jangan melebar. Ya, kalau lagi ngomonginnya soal odol, ya udah odol aja, jangan sampai ke sambel. Ngerti ya? Jadi kalau odol, ya udah odol aja. Karena orang pencet odol itu macam-macam. Ada yang mau rapi dari bawah, ada yang apa yang bisa dipencet aja. Yang penting odolnya keluar. Jangan gara-gara itu ribut terus. Habis itu ini odol pencet aja salah. Kemarin sambal. Nah, itu jangan. Itu udah meluas. Masalah odol cukup odol. Sambal lain lagi. Karena sambal nggak mungkin jadi odol. Jadi harus sesuai saja. Topiknya apa? Ya udah sampai situ aja. Yang bikin keluarga, suami istri bisa ribut. Karena topiknya itu beraneka ragam. Lagi ngomongin odol ke sambal. Dari sambal ke sepatu. Dari sepatu nanti soal ketidur. Kamu kalau tidur ngorok, baru tahu masa kamu jadi suami istri. Jadi kalau bicara satu topik, sudah bicara itu aja. Jangan dikembangkan lagi. Nangkap? Jadi tidak ada celah untuk musuh bisa masuk ke dalam rumah. Karena kita mau berkat Tuhan yang ada di dalam rumah. Oke? Ya, jadi ingat. Harus berfungsi, bukan memperebutkan posisi. Lalu, sekarang fungsinya. Yang nomor 2 nih. Suami berfungsi untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ayat yang ke-25 dari Efesus 5. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya
sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi saudara perhatikan para suami. Saudara yang cowok sudah ada yang menjadi suami dan akan menjadi suami. Ada yang akan menjadi suami kalau sudah menikah. Jadi perhatikan, suami itu berfungsi mengasihi istri. Tetapi bukan hanya mengasihi istri saja, bukan hanya kalau Valentine kasih bunga begini, bukan begitu saja. Tetapi mengasihi istrinya itu sebagaimana ada contohnya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi artinya apa? Kristus mengasihi jemaat sampai jemaat itu bisa berdoa kepada Bapa. Sampai jemaat itu diperdamaikan dengan Bapa. Sampai jemaat itu menjadi tubuh Kristus. Sampai jemaat itu mewarisi semua yang ada di dalam Kristus. Jadi bukan hanya mengasihi, bukan hanya sekedar I love you, bukan juga sekedar manggilnya jadi honey. Emang ada sih yang namanya honey. Tapi bukan berarti dengan panggilan itu saudara sudah mengasihi. Yang namanya mengasihi pasti ada tindakan. Betul? Kalau kita bilang saya mengasihi engkau tapi tidak ada tindakan apa-apa, itu namanya manis di mulut. Lain di bibir, lain di hati. Kalau berkata aku mengasihimu, pasti ada yang kita lakukan. Kalau istri saya pergi, lalu bilang, saya pulang sekarang. Begitu tulis, nggak lama saya udah tungguin. Supaya apa? Ketika sampai di rumah, saya yang bukakan pintu. Walaupun ada pembantu, tetap saya yang tungguin. Yang namanya mengasihi, pasti ada perbuatannya. Ya, kalau ada hari-hari khusus, pasti saya mau memberi sesuatu. Karena saya nggak biasa buat sesuatu, maka saya dari jauh-jauh hari sudah memikirkannya. Sudah cari info di mana-mana. Saya kasihnya apa? Kalau mengasihi artinya ada yang dilakukan. Kalau tidak ada yang dilakukan, di mana kasihnya? Dari mana orang tahu bahwa kita mengasihi dia? Karena perbuatan kita, bukan karena mulut kita. Kalau kita mengasihi, kita melakukan, pasti mulut kita juga bisa mengatakan, saya mengasihimu, saya mencintaimu, I love you. Itu pasti bisa. Jadi mengasihi itu harus seperti Kristus yang bisa membuat jemaat itu berubah. Jadi suami itu harus bisa membuat istri itu berubah seperti jemaat yang diubahkan. Seperti Yesus dengan para murid. Yesus melakukan mujizat. Para murid melakukan mujizat juga. Bisa. Dari murid menjadi rasul. Itu sebabnya perlu kehadiran Roh Kudus di situ. Karena para murid bisa menjadi sama seperti Yesus ketika menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi ingat sekali lagi, ini saya baru ngomong sama suami. Jadi yang para istri jangan tuh dengar, jangan gitu. Ntar ada bagian saudara. Jadi pokoknya bagian suami adalah ini. Ya. Apapun yang terjadi. Tapi dia nggak mau dengar. Dia nggak mau melakukan bagiannya. Bukan bagian kita. Bagian kita adalah, bagian suami adalah mengasihi istri. Apapun yang terjadi. Tetap mengasihi istri. Kan kita mau menikah karena pernah sayang kan. Karena sebelum menikah mencintai kan. Jadi mau menikah. Kan kita bukan orang yang ketemu langsung
ngajak nikah. Enggak begitu. Kita mengasihi dia, lalu kita menikah. Saudara kan enggak seperti Yakub, mencintai Rahel dikasih Lea. Enggak begitu kan. Saudara mencintai si A, mencintai Rahel, dapatnya Rahel. Jadi artinya di awal sudah ada cinta, jangan dikurangi. Harus dilebihi. Nah, ini tidak bisa pakai kekuatan manusia. Percayalah, kalau kita pakai kekuatan manusia, artinya kita pakai perasaan. Kalau kita mengasihi istri dengan dasar perasaan kita, nggak akan bisa. Kenapa? Karena perasaan itu naik turun. Kalau lagi suka sama istri, waduh sayang banget. Tapi kalau lagi nggak enak nih, nggak enaknya nggak tahu dari mana, itu sama istri bisa kayaknya kesel gitu. Makanya kita nggak boleh berpegangan kepada perasaan kita, tapi harus kepada firman. Jadi ketika kita lagi nggak enak pun kita tetap mengasihi istri. Karena dasarnya adalah firman. Harus seperti Yesus terhadap jemaat. Yesus itu mati di kayu salib. Istilahnya sebagai suami, sampai mati pun kita tetap mengasihi istri kita. Istri kita bukan istri orang. Jadi itu yang harus diketahui. Sehingga tidak ada kepikiran untuk kita melihat yang lainnya. Kita tetap melihat istri kita. Kenapa? Suami istri, ya, suami kalau melihat istri, kok dulu waktu pacaran kayaknya cakep gitu. Udah menikah, ya mungkin berapa bulan masih cakep. Udah bertahun-tahun, kok udah gak cakep lagi ya. Kenapa? Karena lihatnya pakai mata jasmani saja. Coba lihat pakai matanya Tuhan. Pakai mata rohani. Saudara lihatin istri saudara lagi tidur. Mukanya bercahaya. Jadi nggak kelihatan jelek, bercahaya. Setiap hari melihat, istriku mukanya bercahaya. Makanya lihatnya jangan pakai mata jasmani aja. Lihat pakai mata rohani juga. Aduh, bagaimana Tuhan mempersatukan kita. Oh, luar biasa saudara. Itu yang membuat kasih kita, cinta kita makin tambah. Makanya suami ya, ini saya kasih tips aja. Kalau kepada istri, saudara mesti bisa memberi sesuatu. Tulisan juga boleh. Saudara mesti bisa mengungkapkan perasaan. Bukan perasaan yang keluhan, tapi perasaan yang mencintai. Tulis sedikit juga gak apa. Yang penting ada. Belajar. Mulai cari tahu. Istri sukanya apa sih? Ya. Kalau keadaan keuangannya tidak memungkinkan, ya jangan yang pakai uang. Bisa ambil kertas, ambil pulpen, ada dong. Kertas sama pulpen ada. Udah tulis aja. Gambar kek. Bagaimana caranya? Pokoknya bisa lah. Mestinya bisa. Kan bisa tulis. Jangan tulisnya I love you doang. Basi saudara. Bisa tulisnya. Saya mencintaimu. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap di hatiku. Nah saudara kalau begitu kan. Istri bacanya juga udah langsung. Bagaimana? Jangan I love you. Nanti kalau ngomong I love you juga. Ya. Jangan-jangan kalau lagi marah yang keluar I love you juga. Jadi artinya apa? Kata-katanya nggak ada maknanya. Tapi tulis yang ada maknanya. Belajar. Karena itu yang saya lakukan. Pertama kali. Ya. Kalau nggak bisa buat puisi, cari teman yang bisa buat puisi. Bikinin dong. Tapi abis itu saudara yang nulis sendiri. Jangan teman saudara yang nulis. Saudara nulis sendiri. Oh, saya bisa merasakan kalau hal ini terjadi, itu di dalam keluarga, nggak mati tuh. Atmosfernya hidup.
Ya. Jadi ingat, suami harus berfungsi mengasihi istri sama seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Untuk apa? Untuk menguduskannya. Supaya istri itu menjadi orang kudus. Ya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi perhatikan, dengan air dan firman. Di bahasa Inggris air dari firman. Jadi yang kita memandikan maksudnya itu membaptis. Suami ketika berkata-kata itu membaptis istrinya. Membaptis maksudnya apa? Istri jadi bisa hidup di dalam roh. Karena mati dalam kedagingan, dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus, yaitu di dalam roh. Jadi harus dibicarakan firman. Ya, saudara kalau sudah berkeluarga, kenikmatan yang tiada taranya adalah ketika selesai dari ibadah itu bisa memperbincangkan firman. Bisa ngomongin firman berjam-jam. Nah ngomongin terus. Itu sama seperti membaptis istri dengan air firman. Sehingga istrinya fresh terus. Ya, istrinya segar terus. Karena diairi dengan firman. Lalu saudara, ayat 27 mengatakan ini. Supaya dengan demikian Allah menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ingat, suami istri digambarkan sebagai Yesus dan jemaat. Nah, supaya jemaat tidak berkerut, ini yang Yesus lakukan. Nah, supaya istri tidak ada kerut-kerut, saudara harus melakukan ini. Jadi istrinya kenceng terus kulitnya. Reverse aging. Oh, haleluya. Jadi makanya istri saudara awet muda. Saudara kalau sudah di dalam firman, saudaranya pasti awet muda juga. Bukannya istrinya jadi awet muda, saudara yang terus sama itu. Enggak begitu. Bayangin, di dalam keluarga itu seperti tidak ada yang lansia. Muda terus. Haleluya. Kalau kita melakukan firman, pasti Tuhan yang akan intervensi di dalamnya dan membuat ini menjadi kenyataan. Ya. Tapi ingat, jangan menuntut. Ingat, kita berfungsi bukan memperebutkan posisi. Istri jangan menuntut suaminya untuk sayang sama dia. Ya, suami harus tahu fungsinya, sayang sama istri. Nggak usah dikasih tahu. Udah tahu, pokoknya mesti sayang sama istri. Jelas? Nah, sekarang baru buat istri. Ini yang ketiga. Istri berfungsi sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya dan menyerahkan diri dengan rela kepada pimpinan suami seperti kepada Tuhan. Istri berfungsi sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya dan menyerahkan diri dengan rela kepada pimpinan suami seperti kepada Tuhan. Baca dulu Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Puji Tuhan. Untuk saudara yang belum punya pasangan, ini harus jadi ayat mas saudara. Karena Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja. Maka selanjutnya adalah Tuhan bertindak. Aku akan menjadikan penolong baginya. Haleluya, bukan perongrong, tapi penolong. Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi istri, karena saudara mungkin baru terima firman yang seperti ini pada hari ini. Jadi istri jangan berpikir, dulu gua salah nih milihnya. Enggak, udah gak ada salah. Ini bukan benar atau salah. Kalau salah diperbaiki. Bukan ditinggalkan. Ya. Jadi suami atau istri harus tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Istri harus menjadi penolong yang sepadan. Jadi kalau suami melakukan apa, istri menolong. Jadi penolong yang sepadan. Kalau sepertinya istri jauh di bawah suami, istri harus mengejar.
supaya selevel sama suami. Ini bukan masalah pendidikannya mesti sama-sama sarjana, pendidikannya mesti sama-sama S2, enggak begitu. Tapi level kerohanian harus mengejar. Kalau suami level kerohaniannya di bawah istri harus mengejar. Kenapa? Tuhan bisa intervensi dengan luar biasa. Tiba-tiba suami bisa level kerohaniannya lebih tinggi. Kapasitas rohnya lebih kuat. Itu sebabnya perlu membangun manusia roh. Sehingga ada kesetaraan di dalam rumah. Karena kalau bisa bayangkan nggak sih? Suami itu penuh dengan roh. Istri penuh dengan roh. Apa yang terjadi, dua orang penuh roh menjadi satu. Oh, nggak ada yang mustahil untuk terjadi dalam hidupnya. Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Ingat saudara-saudara yang belum menikah, suami bagiannya menyayangi istri seperti Kristus menyayangi jemaat. Tapi istri, bagi yang wanita, istri harus menjadi penolong yang sepadan. Jadi saudara kalau belum mencari pasangan, belum ada pasangan, carilah pasangan yang bisa ditolong. Bukannya dia di bawah saudara. Ditolong itu maksudnya dia sedang naik, saudara tolong, saudara bantu. Lalu, Efesus 5 ayat 22 dan 24. Ini bagian istri ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri mesti tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus tunduk kepada suami. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Di dalam firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup, dikatakan begini ayat 22, para istri hendaklah saudara menyerahkan diri kepada pimpinan suami. Jadi tidak ada lagi yang ribut gara-gara memperebutkan posisi kepala dan leher. Tidak ada lagi. Para istri hendaklah saudara menyerahkan diri kepada pimpinan suami sebagaimana saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara perhatikan begini, ketika saudara melakukan bagian saudara, saudara berfungsi, maka tiba-tiba pasangan saudara ikut berfungsi. Kalau saudara mau, istri saudara tunduk kepadamu, sayangi dia. Seperti Kristus menyayangi jemaat. Jemaat bisa bayangkan, Tuhan menyayangi umatnya. Tahu bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ada di padang gurun, itu bebal. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Tetap dikasih mana. Bukan sehari 2 hari. 40 tahun. Dikasih mana. Ngedumel dia. Minta daging. Dikasih daging. Tetap dikasihi. Itu udah kayak begitu. Apalagi kalau istri kita. So saya meyakini. Istri saudara masing-masing. Tidak seperti bangsa Israel. Yang tegar tengkuk, bebal. Tidak tahu terima kasih. Masih berkata lebih enak di Mesir. Padahal di Mesir mereka berdoa teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, udah tidak sanggup. Sampai Tuhan mengirimkan Musa. Untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Karena Mesir adalah perbudakan. Lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada jemaatnya. Kepada umatnya. Apalagi kepada istrimu. Istrimu pasti bukan yang tegar tengkuk, bukan yang bebal. Kalau istrimu mendengar firman yang sama, pasti dia memiliki roh yang di dalamnya ada firman. Ada pekerjaan Tuhan dan firman di dalam hidupnya. Jadi mengasihi istri, kasih tanpa syarat. Bukannya kalau engkau tunduk kepadaku, baru aku akan mengasihi. Salah besar. Para suami harus mengasihi istri. Harus mencintai istri. Apapun yang terjadi. Para istri
harus tunduk kepada suami. Atau rela memberikan pimpinan itu kepada suami. Saudara kalau perhatikan, keberadaan suami, ya, bahkan suami yang sedang sakit pun, keberadaannya dalam rumah itu mempengaruhi. Suami misalnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu anak-anak dan orang luar tetap menghormati istri karena suaminya masih ada. Walaupun suaminya sudah tidak bisa apa-apa. Kalau orang mau menegur istri saudara, mereka pasti nggak enak hati dengan suaminya. Ini kekuatan duit tunggal. Suami dan istri. Jadi kalau ini terjadi, keluarga ini luar biasa. Nah, istri tunduk kepada suaminya ini seperti apa? 1 Petrus 3 ayat 6. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Saudara tahu, begitu istri tunduk kepada suami, keajaiban terjadi. Ishak dilahirkan. Ketika Sarah mengambil alih pimpinan Abraham, dia suruh Abraham ambil Hagar, budakku itu. Mungkin melalui Hagar akan lahir seorang anak bagi kita. Ternyata Hagar melahirkan Ismail. Dan Ismail inilah yang membuli Ishak. Jadi ada masalah. Hagar jadi berani kepada Sarah. Tapi waktu Sarah berubah, dia nggak suruh-suruh Abraham lagi. Malah dia memanggil Abraham itu tuannya. Dia berfungsi sebagai penolong. Ketika dia berfungsi kembali, Abraham mengasihi Sarah. Sarah tunduk kepada Abraham. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Abraham tidak minta Sarah untuk tunduk kepadanya. Tapi dia hanya melakukan bagiannya. Mencintai Sarah. Sarah tidak menuntut untuk Abraham mencintai dia. Tapi dia tunduk kepada Abraham. Karena masing-masing melakukan fungsinya. Hal-hal yang tidak pernah terterobos dalam hidup mereka mulai mengalami terobosan. Yes. Sarah umur 90 tahun bisa melahirkan. Abraham sudah 100 tahun bisa punya anak. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi Sarah itu mati haid. Abraham mati pucuk. Artinya kalau salah satunya sudah mati, itu tidak akan punya anak. Ini dua-duanya mati. Ditambah Sarah adalah mandul. Ini masalah yang sangat-sangat berat. Tetapi ketika masing-masing berfungsi, Sarah mulai melepaskan egonya. Mungkin dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Tapi dia melepaskan egonya. Dia biarkan Abraham yang memimpin. Abraham tidak minta Sarah untuk tunduk kepadanya. Tapi dia terus mengasihi Sarah. Masing-masing berfungsi. Ya. Abraham memanggil Sarah. Ya. Tadinya Sarai menjadi Sarah. Ibu bangsa-bangsa. Sarah memanggil Abraham yang tadinya Abraham. Abram menjadi Abraham. Bapak bangsa-bangsa. Jadi ketika Abraham memanggil Sarah. Sarahnya enggak ngotot. Enggak, saya mau tetap panggil kamu Abram. Enggak gitu. Dia ubah. Dia panggil Abraham. Ketika masing-masing berfungsi. Hal yang tidak terterobos di dalam keluarga. Bisa terterobos. Dan yang lahir bukan lagi Ismail. Tapi Ishak, anak perjanjian. Saudara tahu, ketika suami berfungsi, istri berfungsi, yang engkau lahirkan adalah keturunan ilahi. Yes. Bukan anak-anak gampangan. Yes.
di keturunan ilahi. Saudara berfungsi saja, jangan menuntut. Saudara tahu ketika saudara berfungsi, Tuhan melihat. Karena siapa yang melakukan firman, Tuhan akan berkenan kepadanya. Ketika Tuhan berkenan kepadamu, istrimu yang tidak bisa diubahkan, akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau istri tunduk kepada suami, hanya melakukan bagiannya saja. Tuhan yang di atas sana melihat. Ini melakukan firman. Maka suami akan diubahkan menjadi sayang kepadamu. Kalau masing-masing kita berfungsi, akan ada terobosan yang luar biasa. Roh pertobatan ada di situ. Damai sejahtera ada di situ. Sukacita ilahi ada di situ. Dan keturunan yang dilahirkan menjadi keturunan ilahi. Mari berfungsi masing-masing. Ya, jangan menuntut. Jangan menuntut suami menuntut istri, istri menuntut suami. Nanti di dalam rumahmu tidak akan ada damai sejahtera. Jangan menuntut. Ya. Lalu, ya, poin yang keempat. Suami harus menghormati hak-hak istrinya dan istri juga harus menghormati hak-hak suaminya. Ya. 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. Kita lihat dalam firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup. Hendaklah suami menghormati hak-hak istrinya. Demikian juga istri hendaknya menghormati hak-hak suaminya. Jadi suami dan istri harus tahu masing-masing haknya. Dan harus dihormati. Ya, harus dihormati haknya. Jangan menginginkan hak kita saja yang mau dihormati. Ingat, fungsinya suami menghormati hak istri. Bukan suami menghormati haknya. Istri menghormati hak suami. Bukan istri menghormati haknya. Artinya apa? Kita tidak punya hak. Yang kita hormati adalah hak pasangan kita. Hak kita, biar Tuhan sendiri yang atur. Karena ketika kita menyerahkan hak kita, maka Tuhan akan memberikan haknya kepada kita. Hak apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Hak seorang anak. Bisa bayangkan, suami menghormati hak istrinya. Karena dia menghormati hak istrinya, seperti dia melepaskan haknya. Tuhan memberikan dia hak sebagai anak, sebagai ahli waris kerajaan sorga. Istri menghormati hak suaminya, dia tidak memegang haknya. Diberikan kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan hak sebagai seorang anak. Hak ahli waris kerajaan sorga. 2 orang ahli waris kerajaan sorga bersatu. Tidak pernah akan hidup dalam kekurangan. 2 orang anak. Anak dari Bapa di sorga. Anak dari Raja di atas segala raja. Tidak pernah akan hidup dalam kekurangan. Pasti akan menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Tuhan intervensi di dalamnya. Kuncinya saudara harus tahu ada di komunikasi. Bagaimana komunikasi kita harusnya? Efesus 5. Kita lihat lagi Efesus pasal 5. Ayat 17. Ayat 17 sampai ayat 21. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Bodoh ini bukan artinya tidak pintar. Bodoh ini termasuk dengan bebal. Jangan saudara menjadi bodoh, dikasih tahu oleh firman Tuhan, nggak berubah juga. Itu namanya bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi saudara tidak boleh mabuk anggur, tapi saudara harus mabuk di dalam Roh Kudus. Maksudnya apa? Saudara menerima pencurahan Roh Kudus. Karena ketika para murid, para rasul menerima pencurahan Roh Kudus, mereka itu disangka sedang mabuk. Mabuk anggur. Dan Petrus berkata, kami bukan sedang mabuk, tapi kami menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi setiap hari, saudara bangun manusia roh. Baik masing-masing ataupun waktu di dalam doa berdua.
harus penuh dengan roh. Dan berkata-katalah. Ini perkataan yang harus kita keluarkan. Seorang kepada yang lain dalam mazmur. Dalam mazmur. Mazmur itu seperti puisi. Jadi saudara nggak bisa omel-omelin pasangan saudara. Ya, saudara bisa berkata-kata seperti puisi. Makanya kalau bilang istri cantik nggak bilang, lu cakep ya. Nggak begitu. Wajahmu cantik bagaikan rembulan. Tapi jangan kasih tahu kalau bulan itu sebenarnya kalau udah sampai di sana jelek. Pokoknya cahayanya itu. Wajahmu bercahaya. Saudara, begitu istri digituin. Kamu juga ganteng. Nah, artinya apa? Di situ yang ada kedamaian. Mau ribut nggak bisa. Orang baru bilang cantik dan ganteng. Lalu, dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi dengar, nyanyian rohani. Bukan nyanyian sakit gigi. Ya, bukan nyanyian dari dunia ini. Tapi nyanyian rohani. Ya. Jadi saudara bisa berkata-kata dengan nyanyian, dengan kidung, ya, dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Berkata-kata seperti itu. Atau menaikkan penyembahan bersama. Karena ketika penyembahan bersama dinaikkan, maka kemuliaan Tuhan akan turun. Ketika kemuliaan Tuhan turun, semua usaha manusia hilang. Yang ada adalah apa yang Tuhan berikan menjadi kenyataan. Ini keluarga yang teratur dan terjamin. Lalu dikatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, maksudnya ketika kita menyanyikan pujian, ketika kita menyembah, itu benar-benar dari dasar hati kita. Ketika kita menyanyi bukan hanya sekedar melepaskan suara, tapi kita bernyanyi dari dalam hati, menyembah dari dalam hati kita. Benar-benar kita menyembah Tuhan. Ketika suami istri sama-sama menyanyi, sama-sama berdoa, menaikkan itu kepada Tuhan, hadirat Allah bisa turun. Saudara tahu, ketika hadirat Allah turun di dalam rumahmu, nggak usah orang rumah, tetanggamu datang, itu rasanya beda. Tetanggamu bisa berkata, kok di sini adem ya? Sudah beberapa kali orang datang ke tempat ini berkata, di sini adem ya, padahal lagi panas. Tapi merasanya adem, kenapa? Atmosfer surga sudah terbentuk. Ketika di rumahmu ada atmosfer sorga, saudara bisa bayangkan orang yang sedang sedih, tiba-tiba ada damai. Orang yang lagi sakit, tiba-tiba sembuh. Saudara tidak perlu doakan. Orang yang sakit, tiba-tiba sembuh. Saudara menjadi pola, bukan atas dasar usaha saudara, tapi karena Tuhan hadir di situ. Kalau Tuhan hadir di dalam rumah, semua berkat Tuhan perintahkan ke situ. Karena apa? Di situ ada kesatuan. Saudara tidak pernah akan kekurangan lagi. Saya percaya itu yang pasti terjadi dalam hidup saudara. Saya rasa saya sampai di sini saja. Kalau saudara bisa melakukan hal ini, saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam keluarga saudara. Itu sebabnya mesbah keluarga itu penting. Mesbah doa keluarga itu penting. Ya, supaya saudara tidak ada keributan di dalam rumah. Tapi ada damai sejahtera dan sukacita ilahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar kami Tuhan benar-benar bisa berfungsi sesuai dengan firman-Mu. Suami masing-masing berfungsi seperti peran Yesus kepada jemaatnya. Istri berfungsi seperti jemaat kepada Kristus. Tuhan, biar suami istri tidak lagi memperebutkan posisi. Siapa yang harus mengambil keputusan. Tetapi masing-masing berfungsi. Karena di hadapan Tuhan, ketika suami dan istri bersatu, maka disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat yang berkelimpahan.
Berkat yang mendatangkan kehidupan. Kami percaya itu yang terjadi Tuhan. Dan ketika suami istri bersatu, bersepakat, maka Tuhan hadir di situ. Dan apa yang didoakan oleh suami istri akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Karena Tuhan hadir di dalam setiap rumah. Kami berdoa Tuhan, saat ini biar Tuhan mencurahkan damai sejahtera dan sukacita ilahi di dalam setiap rumah. Sehingga dari setiap rumah keluar pujian penyembahan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat dan akal budi kepada setiap jemaat untuk bisa melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.